Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar administrasi keuangan. Buka dulu di paketnya halaman 2. Udah, setelah itu mari kita mulai. Administrasi keuangan. Apa itu administrasi keuangan? Secara umum, administrasi adalah suatu usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam arti sempitnya, administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan dalam arti luasnya, administrasi dapat didefinisikan sebagai seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil pencatatan di bidang keuangan untuk menyajikan laporan keuangan suatu organisasi. Jadi administrasi keuangan itu, misalkan kita mau mencatat apapun itu bisa di administrasi keuangan. Kalau misalkan kalian mau kerja atau apa, kalian kerjanya jadi admin itu biasanya admin itu yang mencatat-catat tentang barang masuk, barang keluar, atau keuangannya. Tujuannya yang pertama, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi itu kayak perusahaan ya. Jadi mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi perusahaan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, memperlancar distribusi informasi tentang keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun ekstern. Biasanya kan kalau perusahaan itu kan kayak kerjasama antara perusahaan lain. Nah, biasanya admin juga yang mencatatnya. Yang ketiga, meningkatkan sekuritas rahasia keuangan dalam organisasi. Ya, sekarang fungsi administrasi keuangan. Yang pertama ada perencanaan anggaran atau budgeting dalam bahasa Inggrisnya. Dimulai dari forecasting sumber pendapatan atau source forecasting itu perkiraan kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Nah, yang kedua, mengorganisasikan kegiatan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengantisipasi semua risiko atau riskability. Lanjut, petugas administrasi keuangan biasanya di dalam perusahaan itu ada 3 lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Manajer Keuangan, dan Direktur Keuangan. Nah, kalau Dewan Komisaris itu dipilih melalui rapat umum pemegang saham. Jadi kalau yang banyak sahamnya itu yang biasanya jadi Dewan Komisaris suatu perusahaan. Dewan Komisaris apa tuh pekerjaannya? Dewan Komisaris itu yang mengatur semua perusahaannya, bertugas mengawasi pekerjaan direksi. Direksi itu bawahannya Dewan Komisaris. Nah, yang kedua itu direksi nih. Direksi adalah orang yang diangkat oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan perusahaan. Jadi direksi itu yang dipilihnya oleh Dewan Komisaris yang menurut dia layak menjadi direksi. Direksi diwajibkan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga, Direktur Keuangan. Direktur Keuangan adalah orang yang menjalankan ketentuan-ketentuan keuangan perusahaan. Jadi dia biasanya yang mengatur semuanya, dia yang menangani langsung yang pekerja bawahnya kayak stafnya gitu-gitu. Terus, menurut Ikatan Sekretaris dan Administrasi atau ISI Jawa Barat, ada 4 orang yang mengurus keuangan di suatu perusahaan, yaitu pertama administrator, menetapkan dan mempertahankan tujuan. Yang kedua, manajer keuangan, ininya dia mengendalikan dan memimpin kegiatan. Yang ketiga, staf ahli. Staf ahli itu tugasnya membantu manajer. Yang keempat, worker, pekerja. Di bawahnya staf ahli.
Jika kita amati, maka kedudukan teknisi administrasi kantor bisa menduduki jabatan kerja, kemudian naik menjadi staf ahli, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi manajer keuangan jika memang sudah lama bekerja, berpengalaman dan punya keahlian yang profesional. Jadi kalau misalkan kalian nanti kerja, nggak apa-apa dari awal dulu, misalkan dari worker dulu. Kalau kalian kerjanya bagus, bahkan akan menjadi staf ahli atau manajer keuangan, atau bahkan bisa jadi direktur keuangan. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan kas kecil atau petty cash. Pengertian kas dulu ya, boleh kita menjelaskan tentang pengertian kasnya dulu. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah modal kerja yang sangat liquid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat, karena semakin besar kas berarti semakin besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba yang diperoleh. Di sini di buku paket ada contoh kas, diantaranya kas di tangan atau di perusahaan. Kas itu ada yang di perusahaan, terus rekening giro di bank, terus cek-cek yang telah ditandatangani. Yang ditandatangani oleh siapa? Oleh dewan komisaris atau direksi. Yang keempat, traveler check. Ini tuh barang traveler check tuh kayak cek yang keluar yang masuk gitu loh. Terus yang kelima, surat perintah membayar atau money order. Pengertian kas kecilnya nih. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu. Namun tanpa disadari, ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil. Jadi perusahaan tuh nggak selalu mengeluarkan uang besar, tapi bisa juga mengeluarkan uang kecil, tapi dengan kuantitas yang banyak. Meskipun demikian, setiap uang yang keluar tetap harus dibuat dalam sebuah buku atau pembukuan untuk mempermudah akuntan perusahaan mencatat keuangan perusahaannya. Pembukuan inilah yang akan mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak, atau biasa disebut dengan kas kecil atau petty cash. Petty cash biasanya digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kas kecil atau petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Contohnya tuh kayak kas kecil itu kayak beli ATK, bayar listrik, bayar apa lagi, ntar kita bahas, ada pembahasannya. Nah, tujuan kas kecil apa nih? Tujuannya ada 4 tuh. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis, atau pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Jadi sekecil apapun pengeluaran perusahaan itu harus dicatat dalam pembukuan. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Fungsinya nih, sekarang fungsinya ada 3, yaitu melakukan pengeluaran kas yang kecil-kecil seperti transportasi, pembelian material yang perangko, pembayaran rekening musik, air, serta telepon. Ini yang tadi saya bilang, contoh-contoh yang dibayar oleh kas kecil itu apa nih, kayak gini. Yang kedua, melakukan pengeluaran yang tidak bisa melalui cek giro biliet. Soalnya pengeluaran yang kecil itu cek giro biliet itu harus pengeluaran yang besar-besar, tidak yang kecil. Yang ketiga, keamanan dari tindakan kejahatan, maka uang yang banyak disimpan di bank. Lanjut, metode dalam pengelolaan kas kecil ada 2. Yang pertama, metode tetap atau impress fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekadar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Contohnya itu kayak apa ya? Kayak mungkin kayak pembayaran internet
internet kan setiap bulan biasanya sama pembayarannya, karena dia dari awal udah sama, misalkan berapa giga itu pembayarannya berapa gitu, jadi dia pengeluarannya tetap. Yang kedua, metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika kita pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian kas kecil diisi kembali. Contoh yang metode berubah-ubah itu kayak beli ATK perusahaan itu kan nggak selalu sama ya, pembeliannya itu nggak selalu sama. Dokumen yang dibutuhkan, yang pertama ada bukti kas keluar. Dokumen ini berguna agar perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi pada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini sangat dibutuhkan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, jadi ini nih buktinya. Jadi kalau misalkan kalian ada mengeluarkan keuangan, harus ada buktinya, bukti kas keluar. Dibayar kepada siapa, banyaknya berapa, untuk siapa, itu harus ditulis ya. Terus yang lanjut, cek. Nah, cek adalah dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau membawa cek. Ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Nah, coba bisa dilihat itu contohnya. Dia permintaan pengeluaran apa aja. Nah, ada 10 rem kertas HVS 10 buah. Ini tuh disetujui oleh kepala bagian umum. Jadi ini tuh yang buat ini misalkan staf ahlinya atau workernya yang pekerjanya tadi. Nah, ininya dia disetujui oleh kepala bagian umum atau direksinya gitu. Jadi harus direksinya, jadi harus minta ini dulu, permintaan pengeluaran kas kecilnya kepada direksi tersebut. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pengguna dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Ini contohnya, bisa kalian lihat. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuat bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Bisa dilihat contohnya itu, kalian pahami. Coba nanti kalau misalkan ada kalian yang gak jelas bisa hubungi saya. Oke, terima kasih. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Tugas selanjutnya tunggu instruksi dari saya lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.